Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mengutarakan tentang materi tentang belajar. Belajar. Pengertian belajar. Belajar merupakan perubahan yang relatif menetap dalam potensi untuk berperilaku yang merupakan hasil dari praktek yang diperkuat. Potensi perilaku mungkin tidak segera muncul sesudah proses belajar terjadi. Hasil dari pengalaman atau praktek bukan karena proses naturalisasi, instinktif atau kelelahan. Pengalaman atau praktek itu harus diperkuat, hanya perilaku yang diperkuat dipelajari. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses perubahan yang relatif menetap dalam perilaku atau potensi perilaku yang merupakan hasil dari pengalaman dan tidak disebabkan oleh kondisi tubuh yang bersifat sementara karena penyakit, kelelahan, atau obat. Pengertian belajar. Kriteria belajar yaitu yang pertama, ada perubahan pertahanan terjadi karena pengalaman. Belajar yang kecenderungan alami yaitu kecenderungan alami yang terjadi secara alami tanpa perlu dipelajari. Yang kedua, misalnya relatif keriakan eksekusi burung membuat sarang. Belajar yang menturagi, misalnya kemampuan belajar anak. Belajar yang kelelahan dari hari tuasgi, yaitu kelelahan bersifat temporer, dampaknya juga tidak permanen. Evaluasi yang sama terjadi berulang-ulang secara menonton. Pembelajaran. Intervensi atau fasilitasi supaya terjadi proses belajar, yaitu adanya kesengajaan atau terancam. Yang kedua, supaya dapat memfasilitas proses belajar, perlu paham dulu belajar itu apa. Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Ciri-ciri belajar yaitu yang pertama, dari segi proses, adanya aktivitas fisik, mental, atau emosional. Yang kedua, bertujuan ke arah terjadinya pembahasan tingkah laku atau behavioral change. Yang kedua, dari segi hasil. Yang pertama, bersifat relatif tetap, dan yang kedua, diperoleh melalui usaha. Faktor lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik atau suhu dan kelembapan udara. Yang kedua, lingkungan sosial. Yang pertama, manusia. Yang kedua, representasi manusia. Kesulitan belajar yaitu arti kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan belajar, baik yang disadari, tidak disadari,
bersifat fisiologi maupun sosiologi. Ciri-ciri kesulitan belajar yaitu yang pertama, hasil belajar di bawah pesaing grade. Yang kedua, hasil belajar di bawah prestasi yang dimilikinya. Yang ketiga, hasil belajar tidak sebanding dengan usahanya. Yang keempat, lambat dalam melakukan tugas belajar. Yang kelima, menunjukkan sikap yang kurang atau tidak wajar, misalnya acuh tak acuh, menantang, atau pura-pura. Yang keenam, menunjukkan perilaku yang kurang atau tidak wajar, misalnya bolos, sering datang terlambat, atau tidak mengerjakan tugas. Yang ketujuh, menunjukkan gejala emosional yang tidak atau tidak wajar, misalnya mudah marah, mudah tersinggung, atau murung. Latar belakang kesulitan belajar, yaitu yang pertama, faktor eksternal. Yang pertama, kurikulum yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, kelemahan dalam sistem internasional. Yang ketiga, terlampau berat beban belajar. Yang keempat, sering pindah sekolah. Yang kelima, kelemahan dalam lingkungan keluarga. Dan yang keenam, terlampau banyak kegiatan di luar kelas. Pendekatan terhadap kesulitan belajar yaitu kesulitan belajar bukan hanya masalah instruksional pedagogis tetapi juga masalah psikologis, karena kesulitan belajar berakar dari aspek psikologis, terutama gagasan kepribadian dan penyesuaian diri. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan di samping bersifat internasional, terus juga diperlukan bantuan psikologi yang bersifat terapiuk. Teknik pengungkapan kesulitan belajar, yaitu yang pertama, observasi. Yang kedua, tes hasil belajar. Yang ketiga, tes diagnostik. Yang keempat, tes bakat atau minat. Dan yang kelima, angket atau kuesioner. Upaya penanganan kesulitan belajar yaitu yang pertama, penanganan secara instruksional pedagogis. Yang pertama, pembelajaran ulang. Yang kedua, program pengayaan. Yang ketiga, pembelajaran individu. Yang keempat, penyediaan belajar pilihan. Yang kedua, penanganan secara psikologis melalui layanan BP yang bersifat terapeutik. Sekian dan terima kasih.